Tahap pertama yaitu data selection, di mana di sini terdapat tabel yang merupakan sebagian data daerah bencana di Jawa Barat yang memiliki 8 atribut. Atributnya itu terdiri dari ID, kode kabupaten atau kota, nama kabupaten atau kota, kemudian jenis bencana, jumlah kejadian, satuan, dan tahun. Selanjutnya yaitu data processing. Tahapan ini adalah mengurangi jumlah atribut atau mengurangi atribut yang tidak digunakan dalam proses data mining. Maka di sini terdapat 4 atribut yang akan digunakan, yaitu kode kabupaten atau kota, jenis bencana, jumlah kejadian, dan tahun. Setelah itu dilakukan tahap data transformation, yang mana ini menjadi data akhir untuk proses algoritma Cummins clustering. Terdapat 9 atribut pada tabel tersebut dengan atribut kode kabupaten atau kota yang merupakan kode dari nama kabupaten atau kota yang mengalami bencana alam. Sedangkan 8 atribut lainnya merupakan jenis bencana alam yang berisikan jumlah bencana di Jawa Barat yang dikalkulasikan pada periode 2022. Baik, di sini kelompok kami menentukan pusat klaster pertamanya itu dari data random mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 27. Di sini kami mengambil nomor 1 dengan kode kabupaten atau kota 3201, kemudian klaster 1 yaitu nomor 21 dengan kode kabupaten atau kotanya itu 3273, dan nomor 3 ditempatkan di klaster 2 dengan kode 3203. Setelah menentukan nomor atau kode kabupaten atau kota yang mana yang kita ambil, lalu kita masukin ke dalam kolom pusat klaster pertama dari mulai banjir sampai dengan tsunami. Di sini ada banjir, kemudian sampai dengan tsunami. Lihat juga dari kolom lain pun sama, diambil dari banjir sampai dengan tsunami. Setelah menentukan pusat klaster pertama dari mulai klaster 0 sampai 2, lalu kita bisa menghitung untuk jarak C0, jarak C1, dan jarak C2. Di sini rumusnya itu semuanya sama, yang membedakan adalah kalau kita menghitung jarak C0 berarti yang diambil pusat klaster pertamanya itu yang C0. Kalau misalkan sampai dengan nomor 27 itu ngambilnya C0. Untuk menghitung jarak C1 berarti kita ambilnya yang C1, untuk C2 berarti kita ambilnya C2. Kemudian jika di sini misal kita menghitung jarak C0, yang diambilkan pusat klaster pertama itu yang dari C0 yang di sini. Nah, kemudian untuk awalnya itu kita ambil dari banjir, kita simpan di sini banjir, kemudian dikurangi pusat klaster pertama. Banjir, tanah longsor, abrasi sampai dengan tsunami. Jangan lupa dipangkatin 2 dan ditambahin untuk perhitungan selanjutnya. Untuk jarak C1 juga sama, kita menghitung mulai dari nomor satunya dulu, baru dikurangi dengan pusat klaster pertama. Kalau kita mau menghitung misal jarak C2 di nomor 16, berarti kita ambil banjir sampai dengan tsunami yang nomor 16. Dan untuk klaster ini di klaster berapa? Dia di klaster 2, berarti kita ambil pusat klaster pertama itu yang C2. Jangan lupa pakai rumus SQRT di depannya. Oke, setelah
jarak C0 sampai dengan C2 itu diketahui, maka jarak terdekatnya sudah dapat kita ambil. Di sini jarak terdekat itu nilai paling minimum dari jarak C0 sampai dengan C2. Mana sih nilai yang paling minimum atau nilai terkecil dari ketiga jarak tersebut? Di sini bisa terlihat jelas bahwa jarak yang paling minimum atau jarak terdekat atau yang nilainya paling kecil di antara tiga ini tuh yang jarak C0, karena dia 0,0000 dibandingkan dengan 85, sekian dan 73, sekian. Kemudian nomor 27 ini perhitungan sama semuanya. Kemudian nomor 27 ini 2 kan di sini. Jarak terdekatnya antara 83, 2 dan 14, tentunya yang paling minimum ada 2, maka disimpan di jarak terdekatnya 2. Nah, setelah menentukan jarak terdekat, kita bisa menempatkan posisi nomor 1 itu dia ada di klaster mana, nomor 2 ada di klaster mana, dan sampai dengan nomor 27 ada di klaster mana. Dilihat dari jarak terdekatnya. Jarak terdekatnya 0, dia 0 ini tuh kita dapat dari mana, dari jarak mana gitu. Jadi kan 0 dia ada di jarak C0, artinya dia ada di klaster 0, berarti klaster membership-nya yang dari nomor 1 berarti dia masuk ke klaster membership 0. Nah, oke, ini untuk yang 2. Yang 2 di sini dilihat nih, 67, 23, 13, paling kecil 13. Diambil 13 di jarak terdekat. Nah, si 13 ini dia posisinya ada di mana? Ada di jarak berapa gitu. Dan di sini bisa terlihat bahwa dia 13 ada di jarak C2, maka klaster membership-nya itu 2. Sampai dengan nomor 27 perhitungannya sama seperti itu. Setelah itu kita bisa menentukan hasil dari data mining tersebut dengan cara kita evaluasi gitu. Di sini hasil dari data mining, proses data mining tadi, bahwa C0 itu cluster membership-nya ada 2 anggota. Anggotanya apa aja? Anggotanya ada di nomor 1 dan 2. Berarti kita tulis di sini nomor 1 dan 2. Kemudian C1 ada berapa? Hitung. Totalnya ada 13, dan dari 13 itu tuh anggotanya nomor berapa saja. Begitupun dengan C2. Setelah itu, kita menghitung pusat cluster baru. Untuk apa? Untuk membandingkan apakah iterasi selanjutnya itu nilainya sama atau tidak gitu. Kalau misalkan sama hasilnya, berarti iterasi itu dihentikan. Kalau misalkan berbeda, iterasi itu dilanjutkan. Oke, mari kita lihat untuk iterasi selanjutnya. Di sini perhitungan sama saja, dan saya simpan di sini agar tidak bingung gitu ngelink ke slide 1 gitu. Jadi saya simpan di sini. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari pusat klaster baru dari iterasi 1 di sini. Ini saya pindahin ke sini. AF1, AF3, mohon maaf. Kita lihat AF3. Nah, ini dari sini. Setelah itu, setelah ini dilingin ke sini, tinggal ditarik aja. Hasilnya akan sama dengan slide sebelumnya. Nah, untuk hitungannya sama seperti tadi. Untuk nomor 1 kita ambil dari Banyi sampai Sulami nomor 1. Kemudian untuk klasternya dia kan ada di channel, berarti kita ambil pusat klaster yang kedua ini tuh dari klaster nomor 0 ini. Di sini didapati hasil bahwa C0 itu anggotanya 2, C1 anggotanya 14, dan C2 itu anggotanya 11. Kemudian ini kan hasilnya berbeda ya. Ini untuk yang nomor 1 itu hasilnya 2, 13, 2. 2, 13, 12. Yang untuk koma 2 itu 2, 14, 11 beda. Maka iterasi dilanjutkan. Kemudian kita menentukan pusat cluster baru untuk hitungan selanjutnya, untuk iterasi berikutnya dengan hitungan yang sama. Ini iterasi ketiga
hasilnya 2, 15, 10. Sedangkan yang iterasi 2 itu hasilnya 2, 14, 11. Masih beda, maka kita lanjutkan lagi perhitungannya sampai dengan dia sama gitu. Kita lihat yang keempat hasilnya 2, 15, 10. Yang ketiga 2, 15, 10. Nah ini udah sama hasilnya, maka iterasi dihentikan. Udah dapet tuh, berarti hitungan Excel itu dia berhenti di iterasi keempat. Nah setelah itu kita menghitung nilai centroid akhirnya, didapat dari sama aja kayak dengan perhitungan pusat klaster baru, ambil dari rata-rata. Kita ambil dari rata-rata, ini kan anggotanya 2 ya, ini C0, kita lagi hitung C0, anggotanya ada 2, berarti kita rata-ratain antara budget nomor 1 dan 2. Terus kalau misalkan C1 dia anggotanya ada 6 sampai 6, 9, 12 sampai di akhirnya itu 27. Kita rata-ratakan semuanya. Sama ini juga dirata-ratakan saja. Dia ada di klaster 0 itu ada berapa aja anggotanya, rata-ratain tiap banjir sampai dengan tsunami. Hitungannya sama. Nah bisa juga hitungan manual untuk di rata-rata, manualnya maksudnya nggak pakai average, tapi dengan mengklik satu-satu ini terus dibagi 13, nggak pakai average di depannya. Itu hasilnya sama aja, cuman emang lebih cepat yang pakai average. Ini sih saya coba dua-duanya gitu biar memastikan, takutnya saya salah hitung, bisa kalian dengan cara seperti itu gitu. Nah, kita lanjut. Setelah menghitung nilai centroid akhir, kita menghitung SSW-nya dulu sebelum ke SSB. Nah, nilai SSW ini dari mana? Nilai SSW ini didapat dari rata-rata dari jarak terdekatnya. Ini kan dia dari klaster 0. Ini yang 0 apa aja, terus nanti di rata-ratain. Begitupun dengan yang ke-1. Rata-ratain, dan yang kedua juga sama. Ingat ya teman-teman, ini tuh di rata-ratainnya harus yang sama cluster membership ya. Kalau misalkan beda, nanti perhitungan kesananya akan kurang tepat gitu. Jadi harus lebih teliti sih untuk hitungan average, baik di SSW maupun di nilai centroid akhir, karena suka agak terkeso gitu. Nah untuk menghindari itu, maka inisiatiflah saya untuk mewarnai si tabel-tabel di sini gitu, untuk membedakan bahwa kalau misalkan 0 dia warnanya abu-abu, untuk 2 itu warna biru, dan 1 itu tidak ada warnanya. Kemudian setelah itu kita bisa menghitung SSB-nya. Ini itu adalah keterangan dia ada di cluster apa aja gitu, ada 0, 1, 2, 0, 1, 2. Kemudian kita bandingkan 0 dengan 0, itu pasti 0 hasilnya. 0 dengan 1 itu dilihat dari ini. Kalau misalkan di sininya 0 dulu, berarti yang dihitung adalah C0-nya atas dulu, kemudian dikurangi yang C1-nya. 0 ke 1. Jadi centroid 0 dikurangi centroid 1 gitu. Jangan lupa dipangkatin 2 dan ditambah dengan perhitungan selanjutnya sampai dengan akhir. Untuk 0 ke 2 juga sama, yang membedakan kita ambil dari clusternya. Kalau misalkan di sini 0 ke 2 berarti diambilnya nilai center akhir yang C0 sama C2. Tuh. Jangan lupa pakai rumus SQRT. Ini udah hitungannya, ini sama rumusnya. Yang membedakan adalah kita kalau misalkan ambil dari cluster 0 ya berarti diambilnya yang 0 sama apa, 0 sama 2 misalkan, berarti yang itu cluster 0 sama cluster 2. Kemudian setelah mendapati nilai SB, kita bisa menghitung rasionya. Dari rasio 0 ke 1 berapa, 0 ke 2 berapa,
1 ke 0 berapa, dan sampai dengan rasio 2 ke 1 berapa. Dengan rumus SSW dari klaster 0, kan ini lagi menghitung R0 ke 1 ya, R01. Dari SSW 0 kemudian ditambah dengan nilai SSW yang klaster 1 dibagi dengan senteroid 0 ke 1. Kalau 2 ke 1, kalau 2 ke 0 gimana? Berarti tinggal ganti aja gitu untuk klasternya. Ya 0 berarti 2 ke 1, untuk 2 ke 1 berarti yang diambil adalah klaster 2 ditambah dengan klaster 0, atau mau dibalikin juga sama aja karena ini penambahan bukan pengurangan. Kemudian dibagi dia 2 ke 0, 2 ke 0 berapa nilai SSB nya? 55, sekian. Jadi bagi 55, sekian. Setelah dapatin nih nilai rasionya, kita bisa menghitung nilai DBI dengan rumus 1/3 dikali dengan rasio R12 atau R21. Mau yang R12 atau 21 sama aja karena hasil nilainya itu sama. Nah, satu itu dari mana? Satu itu dari rumus ya teman-teman. Untuk yang 3, ini 3-nya dari mana? 3 itu dari jumlah klaster. Kalau misalkan jumlah klasternya misal kalian menghitung itu netapin klasternya 2, berarti 1/2 gitu, dan seterusnya.